Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat An-Nur ayat 56. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kalian diberi rahmat. Dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, Imam Asy-Syafi'i beliau diriwayatkan, beliau berkata, Allah berfirman dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata. Secara lahir, perintah mengeluarkan zakat dalam ayat tersebut bersifat umum, tetapi dimaksudkan pada harta-harta tertentu saja. Hal ini didasarkan pada dalil sunnah Rasulullah. Sebab harta kekayaan itu ada 2 macam, harta yang tidak harus dizakati dan harta yang harus dizakati. Kita akan membahas berkaitan dengan ayat 56 dalam surat An-Nur ini, bahwasanya Allah memerintahkan kita semuanya untuk mendirikan sholat dan untuk membayarkan zakat serta taat kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang setiap kali disebutkan itu tidak dipisahkan. Jadi kalau menyebut ini senantiasa menyebut yang lain. Salah satunya adalah 2 perkara ini, sholat dan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Ini senantiasa disandingkan 2 ayat ini. Artinya seseorang tidak hanya cukup dengan sholat, tapi juga harus membayarkan zakat. Maka dalam beberapa penjelasan, satu contoh dalam kitab Duratun Nasihin dan di dalam kitab-kitab yang lain, orang sholat saja tanpa membayarkan zakatnya maka tidak diterima. Orang zakat saja tanpa melakukan sholat juga tidak diterima. Karena 2 perkara ini harus bersanding, orangnya sholat dan juga membayarkan zakat. Dan bagi kita yang telah membayarkan zakat, kita hendaknya berbesar hati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika seseorang membayarkan zakat itu sebetulnya dia dalam rangka membersihkan hartanya dan mensucikan hartanya. Zakat ketika dibayarkan hakikatnya ini kotoran daripada harta kita. Ini sesuatu yang mensucikan, membersihkan harta kita. Makanya karena ini kotoran, Rasulullah itu tidak menerima zakat. Rasulullah beliau dan keluarganya, inna hadhihi shadaqah la tasluhu li Muhammad wala li ali Muhammad. Zakat ini tidak layak untuk Muhammad dan untuk keluarganya. Kenapa? Karena ini kotoran.
Rasulullah beliau sebagai makhluk yang paling mulia, kotoran manusia ini tidak layak untuk beliau. Oleh sebab itu ketika kita membayarkan zakat, ya semoga harta yang tersisa menjadi harta yang lebih bersih, lebih baik dan menjadi suci. Yang kedua, Rasulullah itu menyampaikan as-shadaqatu la tanqusul mala. Sedekah hakikatnya tidak akan pernah mengurangi harta. Orang ketika dia sedekah itu hakikatnya hartanya tidak berkurang sama sekali. Bagaimana kalau kita melihat apa yang dilakukan sahabat Abdurrahman bin Auf? Beliau menjadi orang yang kaya raya. Setelah di perang Uhud beliau mengsedekahkan sekian banyak hartanya. Utsman bin Affan menjadi orang yang sangat kaya raya. Setelah di perang Uhud mengsedekahkan hartanya. Abu Bakar semua hartanya disedekahkan. Itu tetap beliau kaya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Artinya tidak ada dalam catatan sejarah orang ketika sedekah menjadi miskin, itu enggak ada. Karena memang as-shadaqatu la tanqusul mala. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Apalagi sedekah-sedekah yang wajib yang dalam fikih disebut zakat. Maka zakat ini harus kita lakukan selain kita sholat. Mari kita semuanya membayarkan zakat. Dan zakat ini Masya Allah merupakan satu perkara yang kalau di dalam kitab Ihya, orang yang namanya bakhil, orang pelit itu tidak sekedar ada orang minta kemudian dia tidak mau memberi, bukan itu. Jadi yang namanya orang bakhil, orang pelit itu adalah ketika dalam syariat diwajibkan dia tidak mau membayarkannya. Hakikat orang yang pelit dalam pandangan syariat, bila ada orang sudah berkewajiban zakat, kok dia nggak mau membayarkan zakat. Meskipun dia mungkin orang yang suka memberikan bantuan dan sebagainya, tapi konteks kewajiban zakat kok tidak dilaksanakan, dalam pandangan syariat orang ini adalah orang yang pelit. Maka mari kita melaksanakan hal ini. Dan di dalam kitab Ihya juga disebutkan begini, zakat ini wajib. Oleh sebab zakat wajib, orang kalau tidak melakukan dosa, kalau dia melakukan dapat pahala. Oleh sebab itu hakikatnya yang berjasa dalam konteks zakat itu adalah yang menerima. Maksudnya bagaimana? Umpama saya sudah wajib zakat, tapi kok ada orang yang mau saya beri dia tidak mau menerima, berarti saya masih punya tanggungan kewajiban, belum bisa terbebaskan dari kewajiban. Kapan saya terbebaskan dari kewajiban zakat? Saat ada yang menerima. Artinya sebetulnya orang yang membayarkan zakat itu malah harus berterima kasih kepada fakir miskin. Karena berkat fakir miskin dia terbebaskan dari kewajiban. Bukan malah saat memberi kemudian fakir miskinnya disuruh terima kasih kepada dia, bukan. Ini adalah akhlak yang disampaikan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau. Dan ketika seseorang dia melaksanakan sholat, mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan dia taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Dia akan senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, dulu ada orang yang sangat luar biasa taat sholatnya, tapi dia tidak membayarkan zakatnya. Namanya Sa'labah pada masa Rasulullah. Dia orang yang taat sholat, bahkan untuk jamaah itu pakaiannya gantian dengan istri. Dia disebut merpatinya masjid, senantiasa sholat. Tapi ketika hartanya banyak, dia tidak mau membayarkan zakat. Akhirnya pada saat Rasulullah wafat, dia belum bisa melaksanakan zakat.
Kemudian pada masa Abu Bakar menggantikan Rasulullah, semua sahabat tidak ada yang berani menerima zakat dari Sa'labah karena Rasulullah beliau marah. Sa'labah ketika diminta zakatnya dia menolak, menganggap Rasulullah itu preman, mau memalak dia. Zakat dianggap memalak, maka udah nggak usah ambil zakat daripada Sa'labah. Rasulullah wafat, Abu Bakar nggak ada, semua sahabat nggak ada yang mau menerima zakatnya. Pada masa Umar, pada masa Utsman, akhirnya Sa'labah itu tergolong orang yang sepanjang hidupnya tidak bisa membayarkan zakat. Ini satu contoh ini. Makanya mari kita taat kepada Rasulullah, yakni dalam konteks ini dua perkara yang di dalam Al-Quran senantiasa disebutkan bersandingan, mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Ya, semoga melalui majelis kita ini sholat kita semuanya jadi lebih baik, lebih khusyuk, senantiasa lebih istiqomah, dan juga zakat kita menjadi orang yang lebih ikhlas. Harta yang tersisa semoga menjadi harta yang barokah dan menjadi harta yang bersih dan lebih suci. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.